konsentrasi kedua ini, Oh, ASEAN ini. wah, Ini sebenarnya lucu Bung Adi, ya kan? ya, Yang digadang-gadang katanya eh, AF AFF, ya kan? AFF. AFF minta kita untuk mengirim pemain-pemain Pemain-pemain yang dia pemain-pemain kita yang minta, top kan. ya, yang minta JZ, ya kan? Terus terus Oli Romani, Tom Romani, Tom Haye yang Haye, dia ya kan? minta ya. Dia siapa gitu loh? Gini, Mereka itu siapa gitu kan? eh, sebenarnya dari PSSI yang menolak ya. Iya, Ini pastilah. ya dari PSSI yang menolak. Kenapa? Karena kita kan konsentrasi melawan Bener. Cina. Kalau ini, Dia nggak memikirkan itu. Dia ya, egonya dia tinggi, ya ya, kan? Jaraknya itu 5 hari loh. ya, Dari karena pertandingan ke kita lawan Cina itu ya, lima karena hari. gini, Bundang Gas, mungkin negara-negara lain cemburu ya. Kita lolos, ini kita pasang pakai biar dia konsentrasinya buyar atau kelelahan. Yang paling ribut tuh kan Malaysia sama Vietnam. Iya, karena mereka cemburu kita sampai lolosnya sampai sekian kan. Ya hanya melawan MU. Ya MU siapa sih sekarang MU? MU itu kan tim yang hampir degradasi kan. Papan bawah lah ya. Papan bawah ya kan. Jadi euforianya kan ya kurang kan. Kurang lah. Kalau melawan Barcelona gitu kan, Real Madrid, apalagi kalau kita lawannya Liverpool yang juara tahun sekarang kan, ya ada euforianya lah pasti sedikit. ya kan. Ya kalau kita lawan MU, ya kalau mainnya yang inti, yang mainnya nanti dipasang cadangan, jadi sama aja cadangannya MU kayak gimana juga sih. Jadi begini, ini unik nih. MU itu kan tim papan bawah, ya kan saat ini. Ya. Terus abis itu ditambah lagi itu kan dengan pemain inti dia menjadi papan bawah ini sekarang kan ya, di Liga Inggris ya kan. Sekarang, intinya papan bawah. Kan bawa ke Malaysia dengan materi persahabatan. Ya, materi pemainnya lapis kedua mungkin ketiga. Iya. Ya kan? Ya, lapisnya tuh kayak gimana udah. Jadi euforianya nggak ada. Ya kalau maksudnya mending yang dimasukin ini yang kemarin yang dikasih sama PSSI adalah Asnawi, Ferrari, ya udah cukup. Lawan Asnawi itu Garnacho aja disepak kemarin waktu Argentina kan. Ya adalah. Kalau Garnacho main lagi ketemu lagi dia. Ya ketemu lagi kan. Ya. Ya janganlah. Ya hanyalah sekedar pertandingan persahabatan, bukan kompetisi yang besar. Oke lah, MU itu dulu pernah besar, ya kan? Ya kalau kita misalkan bandingkan dulu dengan sekarang kan banyak juga tim ya kayak contohnya. Ya. Nottingham Forest, Ya, itu kan pernah besar juga dulu. Oh iya, juara Liga Champion dulu pernah kan? 2 kali. Sekarang? Tapi sekarang kan dia ada di papan atas. Nottingham Forest ada di papan atas, peringkat kelima. Masih bagus daripada MU. Sekarang dari MU. Nah, artinya kan dulu pernah besar. Iya. Ya kan? Tapi kalau sekarang dipakai misalkan untuk ke Indonesia lah, kan euforianya beda kan? Ya. Nah, itu makanya. Contoh juga ada misal nih, banyak sih contoh sebenarnya. Ya, Genoa, Torino kan pernah juara Liga Serie A kan. Ya, kalau dibawa ke sini ya sekarang kualitasnya dia kan turun, hampirlah sama dengan kondisinya MU. Iya. Ya kan? MU dulu bagus. Sekarang kan di papan bawah. Ya, Torino juga beberapa tahun yang lalu dia peringkat di atas. Sekarang peringkat bawah. Jadi yang dinilai itu adalah saat ini, nggak bisa kita nilai dulu. Ya. Mungkin fans MU kecewa berat ya, apa-apa, karena itu kenyataan. Kita ngomong apa adanya ini. Kan, nggak ada maksud membuli atau apa. Nggak ada. Memang MU kan lagi di jurang degradasi. Di papan bawah. Kalau dibawa misalkan udah lolos sih di jurang degradasi ya. Tapi kan di papan bawah dia. Papan bawah. Terus kalau dibawa tur-tur itu ya pasti euforianya beda dengan tim-tim yang saat ini ada di papan atas. Iya kan? Ya. Di Liga Inggris siapa papan atas? MU MU lagi. Ada Liverpool, City, Arsenal. Ada sekarang Nottingham Forest sekarang. Coba kalau Arsenal misalkan. Oh, beda lagi. Beda lagi euforianya kan. Ya kan? Tambah lagi misalnya Liverpool kalau udah juara. Iya, Liverpool kan juara. Tambah euforianya tambah gini keren lagi kan. Ya itu makanya jangan memikirkan yang dulu, yang sekarang lah dipikirkan. Saya nggak mengerti AFF ini seenak dengkulnya untuk memilih ya kan? Mintanya terus dibilang mintanya ini nggak dikasih, ya kemana-mana dibawa larinya beritanya. Ya janganlah, itu juga merusak konsentrasinya kita.
Dia tidak memikirkan bahwa kita itu lagi ajang kompetisi besar. yang sangat menentukan, Ya benar. ya kan? Dan sekarang lagi lucunya lagi ya, di detik-detik terakhir, artinya bukan sih detik-detik terakhir, artinya menjelang lah ya. Ya menjelang pertandingan lawan MU ini, AFF ini, ASEAN All Star kan. Iya. Banyak pemain yang mundurkan diri. Kan nggak, gimana ya, nggak masuk akal ya, aneh ya. Apa sih yang terjadi di dalam tubuh yang apa namanya ASEAN ASEAN All Star ini? Ya, ini sebuah tanda tanya besar ya kan. Ya, kenapa mereka nggak mau? Apa yang jadi permasalahannya? Ya karena apa mungkin karena MU sudah sounding gitu bahwa dia akan memakai bukan inti. Ya bisa jadi. Jadi kan pemain yang All Star-nya ya, kan wah udah pemain kayak gini nih. Malas jadinya. Ya, enggak usah lah. Buat apa gitu loh. Ya kan karena yang namanya sebuah pertandingan itu kemungkinan cedera kan bisa jadi terjadi. Dia kan takut mungkin terjadinya cedera atau enggak. Ini kan lagi musim liburan, ya kan akhir musim sudah berakhir ya, mungkin mereka mau istirahat. Ya kan banyak kemungkinan terjadi Bung Tangkas. Nah, juga ada turnamen kok juga. Misalkan kayak AFF 23 kan ada. Oh ya. Nah, itu ada juga. Ya jadi lebih konsentrasinya yang lain lah, yang lebih penting lah. Jadi mereka menganggap bahwa oh ini cuma sekedar pertandingan persahabatan gitu. Jadi enggak usah lah kita main pakai pemain inti atau gimana gitu kan, bisa saja. Ya itulah makanya banyak media-media dari Malaysia, dari Vietnam itu seakan-akan menyudutkan kita kan. Mereka nggak mau tahu, mereka kan intinya kenapa di kita lah dibilang sombong atau apa ya, mereka nggak tahu bagaimana kondisinya kita. Kondisinya sekarang adalah mengejar poin, mengejar agar bisa lolos, mengejar agar kita mempermudah bisa ke Piala Dunia. Mereka kan nggak mau tahu dengan kondisi itu. Iya itu. Ya. Jadi alasan PSSI kan, alasan PSSI udah bagus, artinya sudah mantap alasannya. Mantap. Kita tidak bisa mengirimkan pemain-pemain yang diminta. Ya kan? Karena alasannya untuk kualifikasi Piala Dunia ini sangat penting, ya kan? Ya. Terserah dia terima atau enggak. Iya, yang penting dari pihak PSSI menawarkan pemain yang ditawarkan pun pemain yang bukan ecek-ecek. Asnawi itu pemain bagus. Ya, Asnawi kan main di Thailand. Ferrari juga main bagus. Ini loh sering dipakai di pelatihan. Sintayong kan masih dipakai. Waktu ajang Piala Dunia kualifikasi dan sebagainya sering dipasang. Ya. Ya kan? Di U23 dia. Iya, apalagi Piala AFF kemarin dua pemain ini kan ada. Jadi kan cukuplah itulah. Iya, cukup itu. Kan itu kan? Iya. Jadi ya udah, kalau memang mereka nak mau mengerti, kita masa bodoh juga. Iya, masa bodoh. Ngapain juga. Ya kan? Yang penting kita sudah menawarkan pemain. Nah, yang pasti kita juga respect dari event itu. Iya, artinya sudah memberikan pemain, sudah memberikan kontribusi. Nah, diminta 2 sampai 3 pemain, kita sudah memberikan 2. Ya terserah, kalau mau pakai ya udah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita sudah menjalankan ikut berpartisipasi kan. Itu sebenarnya harus ya saling mengerti lah intinya. Enggak usah biarkanlah media-media yang lain mau ngomong apa, yang penting yang jelas kita tetap harus konsentrasi di Piala Dunia ini. Ya kan, jangan sampai iyalah, Piala Dunia ini kita jadi tersandung gara-gara hal-hal yang ya kayak udah bilang yang terlalu sepele sih sebenarnya. Ini sepele sih sebenarnya. Apapun hasil pertandingan ini nggak akan menentukan apa. Iya, tidak menentukan apa-apa. Naik ranking FIFA enggak, hanya coba sebagai apa ya, euforia aja, sebagai pertandingan persahabatan untuk pendekatan aja. Itu aja kan sebenarnya. Dan pure ini event untuk mencari keuntungan. Benar. Tapi ya tiket belum habis dan masih banyak kurang. Iya kan, ya namanya juga ya kembali lagi seperti tadi. Sekarang MU itu bukan seperti MU yang dulu. Jadi ya udah, sekali lagi euforianya sangat rendah kan. Mungkin MU yang fanatik aja yang mungkin yang datang kan gitu. Dari negara-negara ASEAN. Banyak juga netizen ASEAN yang meminta pindah ke Indonesia event itu. Ya rugi loh, lapangannya nanti mau dipakai juga. Ya mungkin lapangan lain, tapi kan PSSI sekali lagi
mereka itu masih fokus di Ya, kualifikasi. intinya adalah PSSI dan tim kita, timnasnya kita fokusnya itu 100% ke Piala Dunia. Nah, yang lainnya tuh ya kalau ada ajang-ajang seperti itu ya lewat dulu lah. ya udah skip dulu lah. Ya, skip. Yang penting ikut berpartisipasi Bedanya, 2 orang. kalau bedanya misalnya kita udah lolos Piala Dunia, udah aman, ada kompetisi seperti ini atau pertandingan persahabatan ini, ya enggak masalah. Nggak masalah. Mainin semua intinya juga nggak masalah. Kan lebih bagus jadinya kan. Kita jadikan sebagai review. Ya, ajang persahabatan. Ya kan? Itu baru benar. Kalau kita sudah lolos atau kita sudah selesai kualifikasinya, ya kan? Ini di masa pertengahan kayak gini ya. Dan beda 5 hari loh Pak yang. Iya kan, waktu mepet, stamina kita harus fit. Pokoknya 100% dia juga mencari waktu tuh momennya salah. Iya benar. Ya, kan? Ya beda dengan negara-negara ASEAN yang tidak lolos ke Piala Dunia kan free-nya banyak. Iya, jadi ya udah. Nah, gini Bung Adi, sedikit aja Bung Adi terakhir. Bung Adi tahu Sirius Margono? Sirius Margono tahu lah, kiper ya kan. Entah kenapa tim pelatih kiper kita itu ke Kosovo untuk melihat, memantau Sirius Margono ini. Bahkan di di sela-sela waktu mereka latihan. Ya kan? Ya. Maksudnya itu apa Bung Adi? Menurut Bung Adi, Bung Adi kan seorang kiper nih, ya kan? Gini, Bung Tangkas. Mungkin ya. Mungkin ini prediksi saya. Tidak merendahkan kualitas Hernando Ari, tidak merendahkan kualitas dari siapa namanya lagi satu? Kipernya kita dari Borneo, Nadio ya. Dan juga mungkin pelatih dari timnas sekarang, pelatih kiper, ingin melakukan regenerasi. Sirius Margono ini kan muda. Dia pengen mendapatkan kualitas kiper yang bagus, yang bisa melampaui Martin Paes dan Emil. Dan waktu zamannya STY, Sirius Margono ini kan tidak terekspos, artinya tidak diberikan kesempatan, bahkan tidak dilihat. Ya, tidak dilihat kan. Sirius Margono ini juga melakukan naturalisasi dengan niatnya sendiri, karena tidak ada review dari STY, bahwa kita memiliki, kalau review dari dari STY kan tolong ambil ini naturalisasi. STY jalan. Sedangkan Sirius ini sendiri. Nah, kepelatihan ini ingin tahu bagi seberapa bagusnya Sirius Margono ini. Ya kan? Akhirnya dia ke Kosovo melihat bagaimana kualitas seorang Margono. Langsung dites lewat latihan itu kan. Ya, dilihat di latihan, dilihat bagaimana perkembangan, bagaimana mampukah dia menjadi nanti sosok penjaga gawang untuk sekelas timnas atau enggak U23, kan? Nah, hasilnya kan kita tidak tahu. Yang jelas pelatih ini setelah dia datang ke Kosovo dan melatih gitulah bilangnya, melihat, masang di Instagram, habis itu hilang, dihapus. Dihapus foto dia dengan Sirius Margono, dihapus oleh dia itu siapa? Pelatihnya ngapus, padahal udah terpasang di Instagramnya dia sendiri. Pelatihnya yang dari Dewa United itu kan, yang diambil comot itu kan? Pokoknya pelatihan timnas ini dihapus bahwa dia pernah bertemu dengan Sirius Margono. Nah, alasannya bahwa biar nggak ada perasaan gimana gitu. Nah, mungkin PSSI takut bahwa masyarakat kita nanti terlalu tinggi ekspektasinya kepada Sirius Margono, gitu. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya bahwa seorang pelatih mereview langsung ke seorang pemain. Nah, kalau udah ngomongin timnas kan semua orang yang berpotensi dipantau. Kan? Bisa dipantau. Ya, benar. Kalau misalnya ini lebih bagus dari
bisa dipanggil Nadeo dari Hernando Ari. Bisa saja Sirius Margono ini dipanggil oleh PT Clifford, ya kan? Karena kita membutuhkan memang benar-benar kualitas seorang penjaga gawang yang mampu bersaing dengan Emil dan Martin Pais. Emil aja kita belum tahu kan bagaimana dia berada di mistar gawang di timnas. Kita baru taunya di saat Palermo. Dia di Palermo, saat dia kemarin di Como sempatnya. Dan Palermo masuk kan, lolos ke Serie A kan? Belum. Oh belum ya? Belum. Yang tapi di peringkat berapa? Peringkat 4 kalau nggak salah, peringkat 4 atau 5. Masih playoff, masih ada beberapa pertandingan. Yang lolos itu masih ada kemungkinan kan? Masih ada kemungkinan. Karena kalau dia ada di peringkat 5 dan 4 dia masih bisa memiliki playoff. Playoff dengan Serie A-nya yang degradasi. Iya. Dengan seri B yang ada di peringkat 3, 4, 5, 6. Oh berarti 1 itu lolos. 1, 2 lolos. Oh 1, 2 udah pasti lolos. 3, 4, 5 di playoff. Ditarungin lagi. Iya. Yang maju 1. Oh. Tuh. Jadi nggak masalah sebenarnya Sirius Margono ini. Kalau dia bisa disukai oleh pelatih, Peter Clifford mengiyakan, kita memiliki 3 kualitas pemain yang berada di luar Indonesia yang kualitasnya benar-benar bagus, bro. Ya. Dan ini akan menjadi daya tarik dari pemain-pemain Indonesia sendiri agar mampu bersaing dengan seorang Sirius Margono. Sirius Margono aja bisa main di luar. Saya harus bisa menunjukkan kualitasnya kita agar ditarik. Negara Kosovo itu ada timnasnya nggak sih? Ada. Setiap negara ada. Tapi saya nggak pernah dengar lawan tim ini nggak pernah. Iya, nggak terekspos karena peringkat Kosovo kan masih di bawah. Di bawah kita nggak? Ya di bawah. Di bawah timnas ya? Ya di bawah timnas kalau nggak salah. Jauh berarti ya. Dan Sirius Margono itu main di Liga Kosovo. Main di Liga Kosovo jadi pemain inti ya kan? Dan saya lihat ratingnya bagus. Muda. Ya muda ya. Muda. Mungkin dipakai untuk U23. Tapi ini ada tapinya. Tapi kenapa tim kepelatihan senior yang memantau ke sana? Itu yang jadi pertanyaan. U23 U20 sampai 17 itu kan ada sebenarnya tim. Ada sih. Kipernya kan, tim kepelatihan kipernya kan. Ya mungkin dari situ dulu pengen tahu kan. Gimana kualitas seorang Sirius Margono. Biar biar tahu lah jadi perbandingan antara yang lain kan. Seliga-liganya Eropa kan lebih seliga-liganya Indonesia lebih bagus dari Eropa. Iya sih. Apakah harus kan liganya yang dilihat apakah bukan negaranya? Harus mencoret satu kiper kita? Kalau saya nggak masalah sih sebenarnya. Ya itu persaingan namanya. Ya, itu persaingan positif. Persaingan positif ya, sebenarnya. Kalau mau bagus ya tunjukkan kan ya, gitu. Gitu sih yang benar. Jangan ya saya juga misalnya nih Saint Patinama. Saint Patinama ini kan abu-abu dia jadinya setelah datangnya Dan James. Ya kan? Belum ada arahan lagi di situ. Iya, ada arahan dan banyak sekali banyak sekali wingback kiri kita. Iya. Yang kualitasnya rata. Kelvin. Iya. Kalau misalnya Senpai Dinama dari kepelatihan Peter Clifford nggak dipakai, ya udah kita yang logo itu terbaik dari Peter Clifford yang dipilih. Ya kita harus menghargai itu. Jadi apapun yang nanti siapapun atau apapun yang masuk dalam timnas kita, ya kita harus hargai. Iya. Kecuali kita udah masukin pemain bagus, kita joret beberapa orang, mainnya toh gitu-gitu aja nggak lolos, ya pertanyakan Peter Clifford, jangan pertanyakan pemainnya. Tuh. Iya sih. Jadi ini kesempatan besar bagi pemain-pemain kita bahwa membuktikan jati diri bahwa layak untuk timnas. Kalau saya lebih bagus bagi Bung Tangkas. Ini jadikan segi positifnya kalau saya lihat. Kita harus meningkatkan kualitas. Jadi kalau ada yang klub Eropa yang meminat langsung hajar aja. Jangan lagi melihat seperti podcast kita yang kemarin harta tahta dan kuasa. Pengennya yang mewah-mewah terus ya kan. Janganlah berada di zona nyaman terus. Ya, pokoknya apapun itu yang terbaik kita dukung. Iya, benar. Kita dukung 100% Peter Clifford dan PSS. Jajarannya. Oke, luar biasa sekali Bung Adi. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Seru juga kalau bahas timnas itu pasti ada serunya. Pasti ada serunya, apalagi sekarang mendekati lawan Cina ini. Apa yang terjadi kita nggak tahu lagi kan, mendekati ada aja pasti. Dan saat ini banyak masalah, ya kan. Semoga Patrick Kluivert dan pemain-pemainnya fokus, tidak, artinya tidak terlena dari masalah-masalah ini kan. Atau juga pemain ya itu kan bisa dialami sama semua tim kan. Cedera ya kan. Pasti itu kan sudah menjadi, mudah-mudahan menjadi konflik sendiri, masih ada, udah terbiasa lah hal-hal seperti itu. Ada opsi, pokoknya seorang pelatih itu kan harus ada opsi, pasti memiliki opsi plan A, B, C, D gitu kan. Ya mudah-mudahan Patrick dan 3 trio pelatih kita itu kan, Denny Lansard sama Alex Pastur itu bisa mengatasi semua ya. Ya. Oke Bung Adi, sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi mengenai apa tadi yang ini tuh, bursa transfer. Nah, itu menarik tuh, karena terus pemain kita terus banyak. Pemain naturalisasi yang akan dinaturalisasi. Itu lagi itu menarik itu. Dan saya yakin juga PSSI sekarang ada Mayam, kelihatannya ada Mayam, dan dia memang tidak mau mengekspos. Ya, benar. Oh belum ada padahal sebenarnya di belakang itu sudah lari tuh. Sudah action gerak itu. PSSI itu diam-diam menghanyutkan, tiba-tiba jabat tangan aja udah. Kayak kemarin Pelupesi, siapa yang tahu? Iya benar, Pelupesi kan tidak ada yang media pun memikirkan. Denjem kan sama itu, 2 orang itu kan. Iya, Denjem tadi satu. Tiba-tiba ada aja. Jero kan waktu dulu Jero kan Jero Pelupesi sama Denjem tiba-tiba kan. Kita tunggu aja gebrakan dari. Iya makanya. Siapa tahu yang dibilang Bung Takas, Julius Margono. Ya. Langsung terpasang di timnas. Ya, tiba-tiba dipanggil kan. Itu kan tinggal dipanggil aja itu, enggak perlu. Iya, enggak perlu naturalisasi, enggak perlu apa. Tiba-tiba Elkan Bagot tiba-tiba kan. Iya, benar, Elkan Bagot kita lagi gitu. Ya bisa aja kan juga kan, karena Mes misalkan nggak nyampe di Cina, dia masih cedera kan, bisa diambil kan. Iya. Oke Bung Adi, kita lanjutkan nanti ya. Oke, sekian dulu dari Markas. Ciao.